Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua, saya mau bicara tentang azan ya, yang sekarang akhir-akhir ini ribut ya, heboh di media sosial karena dibandingkan dengan suara gonggongan anjing. Tetapi saya tidak membahas tentang gonggongan anjing, tapi saya membahas tentang azan ya. Azan yang begitu mempengaruhi struktur kepribadian saya, kira-kira begitu, dia saat usia sudah tidak muda lagi. Jadi waktu ini saya cerita itu sebenarnya untuk barangkali bisa membuka perspektif atau bisa memberikan semacam informasi tambahan lah. Mungkin juga tidak terlalu penting untuk kelompok sosial tertentu, tapi mungkin bisa ya memberikan inspirasi ya, bahwa azan itu ternyata bisa menuntun ya kehidupan kita lebih tertib ya, lebih bagaimana bisa menjadi sarana azan itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada agama kita yang berbahasa Arab, yaitu Islam. Ya, bahasa Arab ini penting ya. Kalau kita runut bahasa Arab itu, kalau kita belajar bahasa Arab, kata pengalaman orang-orang juga, itu akan menuntun kita berjumpa dengan orang-orang yang soleh ya. Makanya ada problem ketika kita mengajarkan bahasa Inggris, itu akan berjumpa dengan peradaban Romawi dan peradaban Kristen kan gitu. Makanya Yusuf Islam yang dulu seorang artis dunia, kemudian memeluk agama Islam, mengganti nama menjadi Cat Stevens ya, dan kemudian dia mendirikan sekolah dasar Islam terpadu yang pertama di Eropa tahun 80-an untuk menyekolahkan anaknya sendiri yang susah mencari sekolah Islam. Dan SDIT di zaman Cat Stevens itulah yang kemudian menjadi model untuk SDIT di Indonesia, kira-kira begitu. Itu dia mengajukan satu persoalan tentang bahasa Inggris ya, bagaimana kita itu guru-guru bahasa Inggris, pemerhati bahasa Inggris itu ketika mengajarkan bahasa Inggris itu tanpa ya mengajarkan budaya Kristen gitu. Jadi akhirnya seluruh praktisi pendidikan dan guru bahasa Inggris dan peminat pendidikan itu dari Kanada, dari Eropa, dari Australia itu dikumpulkan oleh Cat Stevens itu untuk membahas satu soal, bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada murid-murid Islam di Eropa. Karena tidak bisa diingkari ya, ini ada kaitan dengan azan nanti, karena tidak bisa diingkari mengajarkan bahasa Inggris itu akan melekat, akan terbawa ya kandungan budaya non-Islami di situ. Jadi bagaimana tetap menjadi orang Inggris tetapi tetap menjadi orang Islam yang tinggal di Eropa. Nah, itu problem yang sudah diangkat oleh Cat Stevens atau Yusuf Islam pada tahun 80-an, bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada murid-murid Islam tanpa mengajarkan nilai-nilai Kristiani, kira-kira begitu. Nah, sekarang azan ya, azan itu dalam bahasa Arab ya, dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan dengan suara gonggongan anjing ya, karena kita akan dalam azan itu menjanjikan kemenangan, menjanjikan keteduhan jiwa, keteduhan secara psikologis ya, bagi yang melantunkan azan atau bagi yang yang mendengarkan azan. Itu ada ketundukan, ada kepatuhan, ada kepasrahan ketika azan itu berkumandang atau bertempur di udara pagi saat azan subuh dan memasuki relung jiwa kita dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Allah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di atas rasa cinta itu kita beragama dari hari ke hari. Jadi azan ini secara emosional itu betul-betul itu tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan kepribadian seorang muslim. Setidak-tidaknya saya pribadi ya, saya waktu pulang atau pindah dari Ciputat ke Parung itu tanggal sekitar bulan Juli tahun
2007 ya, 2007 bulan Juli itu saya mulai belajar azan ketika usia saya 50, ketika usia saya 46 tahun ya. Di dekat rumah di sini dari tempat saya duduk itu ada musola namanya Mambaun Nur. Saya sholat jamaah di situ dan saya lihat ada mic pengeras suara yang tampaknya berwarna hitam, yang tampaknya selalu menggigil kedinginan. Terus saya belajar azan pertama kali di situ di saat subuh. Dan setelah azan pertama itu waktu saya usia 46 tahun itu rupanya azan saya terdengar sampai ke rumah dan dikomentari oleh istri saya dan anak perempuan, anak gadis saya yang pertama itu. Dan dia bilang, "Pak, azannya kok begitu amat, kenapa? Nggak enak didengar." Azan tuh kayak ustadz, ada namanya ustadz di sini, Ustadz Endang Jamaluddin. Kalau azan memang enak, indah didengar itu. Azan tuh kayak itu loh Pak, kayak Ustadz Endang Jamaluddin. Terus saya jawab, "Ya maklum, Bapak baru belajar azan." Terus akhirnya saya belajar azan terus di situ. Di saat usia saya sudah 46, saya azan subuh. Setiap hari saya azan 3 kali di musola itu, di musola yang sunyi dan sepi itu, meskipun berada di bawah di tepi lapangan bola tajur. Azan subuh, kemudian saya azan lohor, kemudian saya azan asar. Setiap hari saya azan 3 kali sehari. Jumat, maghrib dan isya saya di rumah mengimami sholat keluarga di rumah, tapi saya azan di musola itu Mambaun Nur subuh, kemudian lohor dan asar. Dan saya azan sepanjang tahun 365 hari, jadi hampir lebih dari 1003 kali 365 hari saya azan itu. Tahun pertama itu lebih dari 1000 kali terus menerus tanpa putus, insya Allah begitu. Kemudian saya azan tahun 2018, 2008, kemudian 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 saya pindah ke sini. Jadi selama 10 tahun saya azan setiap hari 3 kali selama 10 tahun berturut-turut, setidaknya 9 tahun lebih. Jadi lebih dari 9.000 kali saya azan tanpa berhenti, insya Allah begitu. Itu menunjukkan betapa azan itu tidak bisa lagi dilepaskan ya, dalam kehidupan saya. Jadi ketika ada orang yang membandingkan azan dengan suara gonggongan anjing, saya tersinggung ya, tanpa harus saya mengenal ya hukum-hukum fikihnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Buya yang dari Cirebon itu, Buya siapa, maaf, Masya Allah, Buya siapa itu. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Setelah majelis ini jadi sekitar bulan Maret 2017 ya, saya baru pindah azan di majelis seluas 242 meter yang dibangun oleh keluarga Bapak Wahyu dan Ibu Ayu istrinya. Sekarang Bapak Wahyu itu almarhum dan itu diwakafkan ya pada pesantren, Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia, tempat saya sekarang sejak 2017 itu pindah azan dan pindah sholat ke majelis ya. Jadi kembali ke pengalaman yang tadi, saya azan itu di musola Mambaun Nur itu sebanyak 9.000, mungkin 10
10.000 kali ya, dan tidak berhenti. Satu hari saya azan 3 kali, subuh, lohor, dan asar. Dan kemudian setelah majelis ini tiba atau jadi, kemudian saya belajar bahasa Arab ke Ma'had Utsman bin Affan di Bambu Apus. Ma'had Utsman bin Affan di Bambu Apus ya. Dan saya menemukan komunitas baru. Kadang-kadang saya azan di masjid yang milik Persatuan Islam di situ, yaitu Masjid Al-Ittihad kalau tidak salah, Masjid Persatuan Ittihad ya. Setelah belajar bahasa Arab maghrib, biasanya saya ketika teman-teman saya satu kelas anak-anak yang lulusan SMA itu ke asrama, saya langsung azan maghrib di situ, di masjid itu. Jadi azan itu sudah merupakan bagian yang yang inherent, yang melekat dalam struktur kepribadian saya ya. Jadi sedikit banyak azan itu membentuk ya cara berpikir, cara melihat, Weltanschauung, cara memandang dunia, dan lain-lain. Kemudian ini sekedar cerita. Setelah di situ saya belajar bahasa Arab Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dari jam 1 sampai jam 6 sore, 5 hari dalam 1 minggu belajar bahasa Arab di Ma'had Utsman bin Affan. Dan setiap Sabtu dan Minggu saya dorong gerobak ya, jualan donat di Sukamangkal di Masjid Al-Falah, tidak jauh ya, Masjid Raya Al-Falah ya, Masjid Agung apa Masjid Raya Al-Falah di Bambu Apus itu. Dan tentu pengurus-pengurus masjid itu tahu saya jualan, di samping donat juga jualan martabak telur ya, bukan martabak telur, istilahnya kebab telur ya, harga 7.000 dengan 1 telur dengan dua kulit lumpia itu ya, di atas gerobak bekas gerobak dorong donat ya. Dan saya belajar bahasa Arab dan sekali-sekali azan itu ketika usia saya 56 tahun sampai 57 tahun, 1,5 tahun saya kuliah belajar bahasa Arab dari level paling bawah tamhidi, kemudian mustawa awal, dan kemudian mustawa tsaniyah. Belum sampai selesai, saya selalu terkenang dengan majelis yang 242 meter di samping rumah yang sudah saya tinggalkan selama 1,5 tahun, dan kemudian saya terpaksa ya tidak melanjutkan bahasa Arab itu, cuti, dan tujuan satu-satunya cuti adalah untuk menghidupkan sholat jamaah dan ngajar ngaji di majelis yang saya tinggalkan kosong selama hampir 2 tahun. Dan tibalah gerobak saya tanggal 28 Oktober 2018 ya, 3 bulan sebelum saya menjadi YouTuber yang kemudian viral ya. Gerobak donat tiba pada tanggal 28 Oktober 2018 ketika usia saya 57 tahun, dan saya kemudian menghidupkan sholat 5 waktu, dan saya azan subuh, saya azan lohor, saya azan asar, saya azan maghrib, saya azan isya, berganti-ganti dengan anak santri yang sudah bisa azan. Jadi azan ini tidak bisa dipisahkan ya dalam kehidupan seorang muslim, meskipun setelah azan itu tidak ada ya yang hadir, tidak banyak yang menjadi jamaah, tetapi azan itu, yakinlah dan percayalah, dia membangunkan hati yang sedang tidur dan teringat Allah, kemudian mereka wudhu dan tersungkur sujud kepada Allah di rumah masing-masing setelah mendengarkan azan. Jadi alangkah besar manfaat azan itu bagi sebuah masyarakat di mana azan itu terdengar dengan cukup jauh. Jadi ini sekedar pengalaman, mungkin sekedar curhat ya, bahwa azan itu sebaiknya ya tidak dipandang dengan cara yang negatif,
Meskipun kita juga paham Bilal ketika diminta oleh para sahabat untuk azan di Masjidil Aqsa yang baru dibebaskan di masa Umar bin Khattab, setelah Rasulullah meninggal, Bilal muazzinur Rasul, tukang azan Rasul, dia tidak mau pada awalnya untuk azan karena dia terkenang perjuangan bangun jatuh bersama Rasulullah yang sekarang Rasulullah tiada, dan dia tidak ingin mengenang kesedihan itu atau mengenang perjuangan itu bersama Rasulullah di saat sekarang dia sudah ada di Masjidil Aqsa di Palestina, dan dia tidak ingin terluka hatinya dengan azan. Tetapi akhirnya setelah didesak oleh para sahabat, Bilal kemudian melantunkan azan, dan dia di tengah-tengah azan itu Bilal menangis terseduh-seduh, ingat kepada kekasih hatinya yang sangat dia cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi azan ini memang mengikat ya, menumbuhkan rasa cinta terhadap perjuangan Islam. Azan menumbuhkan cinta yang teguh kepada dakwah Islam yang harus dipancarkan ke seluruh penjuru dunia. Jadi azan itu bukan sekedar untaian atau susunan kata-kata yang dilantunkan untuk memanggil orang demikian saja, tapi dia memiliki sejarah yang perjuangan dakwah yang panjang. Ketika dilantunkan pertama kali oleh azan di puncak Ka'bah, sehingga azan itu terdengar di seluruh ya komunitas penduduk Mekah saat itu, karena Bilal memiliki suara yang lantang dan mengingatkan, memanggil orang untuk mencapai kesuksesan dunia dan juga kesuksesan akhirat dengan cara menyembah, rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Azan adalah irama panggilan sholat yang terindah di dunia. Jadi dari ruang kamar saya sederhana ini, saya ingin mengajak ya kepada siapa saja yang mendengar, melihat wajah saya dan mendengar suara saya, mulailah sekarang kita lantunkan azan dengan cara yang sederhana.